tahun 2011-12 kami pernah bekerjasama dengan UN Environment dan EPA, USEPA itu untuk melakukan kajian di Jakarta. Nah, hasilnya diperoleh 38,5 triliun uang masyarakat itu habis untuk biaya perobatan akibat pencemaran udara. Jadi penyakit-penyakit yang terkait dengan udara yang tidak sehat gitu. Nah, tambah lagi tadi Bu Dirjen menyampaikan populasi kendaraan makin tahun makin meningkat gitu. Apa impactnya? Pertama, kemacetan. Karena macet maka pencemaran terjadi, pemborosan dari bahan bakar itu. Impactnya lagi kesehatan masyarakat pasti menurun karena udah tercemar, biaya kos itu makin tinggi gitu ya. Padahal di Undang-Undang Dasar kita pasal 28 huruf H itu jelas, setiap warga negara punya hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Nah, oleh karena itulah maka salah satu rekomendasi dari kajian saat itu 2013 adalah perubahan kebijakan dari bahan bakar Euro 2 ke Euro 4. Pertanyaannya, apa sih bedanya antara Euro 2 dan Euro 4 itu begitu? Jadi kalau kami dari sisi lingkungan melihat Euro 2 ini kandungan sulfurnya itu maksimum 500 ppm. Nah, sulfur ini berpengaruh terhadap tadi karbon dioksida, kemudian hidrokarbon, partikulat begitu ya, yang tadi menyebabkan berbagai penyakit, kemudian juga NOx. Ke Euro 4 yang kandungan sulfurnya itu maksimum hanya 50 ppm. Tanggal 7 Maret 2017 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya setelah panjang ini ceritanya, kita diskusi dengan beberapa kementerian termasuk Pertamina, sepakat untuk menerbitkan peraturan nomor 20 tahun 2017 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor. Jadi kalau bensin itu RON minimal 91, timba tidak terdeteksi kandungan sulfur saya sampaikan maksimum 50 ppm. Kemudian yang diesel setan numbernya minimal 51, kandungan sulfur sama maksimum 50 ppm, kekentalan paling sedikit itu 2 per second, kemudian maksimum 4,5 mm per second. Kemudian LPG dengan parameter RON minimal 95, kandungan sulfur juga 50 ppm, dan CNG parameternya C1 C2 minimal 60% volume, kemudian sama ya. Jadi ppm-nya tadi 50 begitu ya. Tadi saya sampaikan di awal penyampaian bahwa sulfur ini sangat signifikan. Karena apa? Karena berpengaruh terhadap emisi CO, karbon dioksida, kemudian hidrokarbon, NOx dan partikulat yang tadi menjadi sumber berbagai penyakit khususnya saluran pernapasan gitu. Juga dia berpengaruh terhadap catalytic converter. Jadi alat yang dibentuk diciptakan untuk mengurangi emisi. Nah, yang NOx ini biasa dari mesin diesel, justru juga sangat berbahaya karena dia dengan kimia lain akan membentuk sifat korosif ya. Jadi lebih bahaya. Nah, kalau tadi kita bandingkan antara Euro 2 dengan Euro 4, maka akan terjadi penurunan untuk bensin itu CO-nya turun 55%, NOx-nya 60%, hidrokarbonnya 60%. Yang solar itu particulate matter-nya 69%, CO-nya 5% dan NOx-nya itu 57%. Nah, itu manfaat yang pertama lah ya. Jadi kita tentu dari kami melihatnya udaranya pasti makin bersih. Tadi saya sampaikan dengan kajian cost and benefit analysis itu Euro 4 dengan kendaraan low cost green car, kemudian juga sekarang ada bahan bakar aktif itu jadinya crop gitu. Ini luar biasa pengaruhnya, udara bersih, murah meriah gitu. Selama ini teman-teman dari Gaikindo, industri otomotif itu harus menghasilkan 2 tipe
tipe Euro 4 untuk ekspor, tipe Euro 2 untuk dalam negeri. Ini sangat tidak efisien begitu. Rugi buat kalah bersaing. Jadi 4 hal inilah minimal manfaat yang kita peroleh dari teknologi Euro 4 otomatis di bahan bakar standar Euro 4.